ketemu Arif Brata terutama saya. Lucu Dia banget dia. tanpa ngelucu juga dari ngobrol saya udah suka banget. Berirama. Dia kayak benda deh, lucu banget. Bukan benda dia. Kok benda? Seperti Yang di pemusik. mobil gitu. Horor ya kita ya? Kita enggak, kita enggak. kayaknya seksi thriller. Wah, seksi thriller. Nggak tahu juga itu Ada apa. lagi ya seksi thriller. Animasi seksi thriller. Gimana Oh tuh? animasi kita nanti jadinya. Animasi. Itu kebanyakan adegan lulu itu Iya. yang dibuang tuh. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa ya. Pantas sampai sekarang gue belum dikasih lihat fullnya. Nah, nggak apa-apa. Kayaknya agak ditutup-tutupin deh. Yang tua dulu. Dulu. Yang tua dulu. Oke deh. Harusnya ladies first, but mine still the best ya. Wow. Saya Mas Saswi berperan sebagai Japon. Japon itu adalah jambul suka ngebon. Tukang utang. Tukang ngutang, ngutangnya ya kepada pimpinan grup. Karena kita tuh sebagai grup lawak lama dan sangat beken sekali. Ada salah satunya Bu Nasira sebagai Anggun. Oh kamu ntar jawab sendiri. Iya. Ya. Nah uniknya adalah di sini sebenarnya ada peran saya itu adalah komedian artis yang playboy. Playboy, gumasep, sok kecakepan, Gumas. dan pokoknya sok iye aja gitu. Cuman ya tetap baik hati dan tidak sombong. Tapi ngutang. Tapi ngutang tetap. Kalau aku Nazira Senur atau Bubu, aku di film Suka Duka Tawa jadi Anggun. Anggun itu jadi Ibnu Wikana itu jadi keset, dia punya geng grup lawak yang sangat lawas. Isinya ada keset, Ibnu Wikana, ada Japon yaitu Mang Saswi, ada Cing Abdel yang jadi Santos, sama ada Anggun yang aku yang jadi Anggun. Nah, Anggun itu menarik karena aku pernah nanya sama Aco. Sebenarnya kalau grup lawak itu kan suka ada cewek ya. Itu fungsinya apa? Apakah dia melucu? Apakah dia yang diketawain? Atau apa? Terus dia bilang, memang di sebuah grup lawak itu mesti ada ceweknya. Yeah. Either dia kece, jadi objek lah ya. Atau emang dia jadi, ya dia lucu, jadi objek juga gitu. Intinya ini adalah pemanis. Jadi si Anggun ini kenapa unik? Selain rambutnya ungu, saya tidak request ya, ini dikasih semesta. Dia juga menjadi penetral dan karakter yang paling membuat damai grup lawak. Karena banyak konflik di dalamnya. Gitu. Oke. Saya Gilang Baskara, saya sebagai Fahri. Fahri di sini kalau ini tadi kan gengnya Bang Wika pakai set, geng bapaknya nih saya geng anaknya, gengnya Tawa, Rahel Amanda. Fahri di sini satu kosan sama Tawa, bareng juga Nasi, Arif Brata, Adin, Enzi, dan Iyas Bintang Emon. Kami satu kosan sama-sama lagi ngerintis nyobain stand up gitu. Fahri karakternya nih dia cukup pendiam, suka pecinta alam gitu deh. Pokoknya dia pecinta alam, jadi dia lebih suka ngobrol sama tanaman daripada sama manusia. Makanya dia kalau di geng atau ngumpul-ngumpul banyakannya diem seperti Susah itu. nggak Apa? pada saat acting seperti Ini yang nanya itu? Mbak atau saya, dia yang saya nanya? mau nanya, Oke. susah nggak? Ada susahnya karena tidak harus menahan diri, tidak boleh nyeletuk banyak, tidak boleh ngomong gitu. Acting. Yes, Bagus. betul. Tiba-tiba dinilai. Aku dulu. Sukanya adalah ikut andil dalam film debutnya Aco Henry, yang mana Aco Henry udah jadi hot demand banyaknya rumah PH, rumah produksi, karena ya seperti kita tahu dia di video musik bagus banget di Gala Bunga Matahari, Salpriadi, di kemarin baru bikin buat Hindia, jadi kayak untuk akhirnya kerjasama sama Aco Henry dan ada di film debutnya itu wow, apalagi produksinya juga Visionema dan Beyond Studio gitu. Itu sukanya, terpilih menjadi salah satu aktor di situ. Dukanya, tayangnya masih Januari
Ya, jadi masih lama nih, masih 8 Januari. Tapi kita jadi closingan film JAF di tanggal 6 Desember. Jadi buat teman-teman bisa nonton duluan. Itu hits banget ya jadi closingan film JAF. Jadi duka yang menjadi suka akhirnya. Nah, tawanya karena kita pernah ngejailin Mang Saswi ketika reading. Itu tawa terbesar kita. Ya kan? Iya. Gitu sih. Dan karena syutingnya sama geng stand up comedian beneran dan grup lawak beneran. Jadi ya syutingnya nggak ada hari tanpa tawa sih. Sampai adegan yang emosional dan penting dan intens aku sama Rifnu waktu itu, kita berkali-kali take karena ketawa mulu. Itu aku. Sekarang kalian. Siapa Ya, dulu? kamu dulu. Saya dulu? Oke, terima kasih. Suka duka tawanya ya. Sukanya betul ini pertama kali kerja sama Aco, masuk di proyek debut beliau gitu, seneng banget. Karena kalau dari saya pribadi udah kenal sama Aco, tapi ini pertama kalinya ada kerjaan bareng gitu. Sukanya juga karena ini proyek film saya yang paling banyak lah perannya, paling banyak ininya. Sampai ada sedih ya baru ini. Terakhir di Jurassic Park soalnya nggak terlalu banyak Kamu bicara. dino kecil itu kan? Nggak terlalu banyak. Waktu di Men in Black juga nggak terlalu banyak Terlalu ngomong. black. Iya, terlalu man. Jadi di sini banyak porsi ngomongnya, porsi ada acting coachnya segala macam, pokoknya seru dah, sukanya di situ. Dukanya apa ya? Sedihnya apa ya? Kayaknya sedihnya mungkin sampai sekarang saya belum nonton full nih filmnya nih, belum dikasih nih. Saya udah minta di Telegram, belum dikasih juga sama Aco. Jadi saya masih penasaran kayak apa Jangan jadinya. ditiru ya guys, jangan ditiru. Itu nggak boleh ya? Gak boleh dong, itu kan Kalau di TikTok boleh nggak? piracy. Di TikTok 10 Serah part, deh, 10 part boleh nggak? Nggak Jangan boleh di calling juga. lagi, najis. Kok langsung gitu? Ya saya penasaran banget soalnya waktu di lokasi syuting, jadi sembari berjalan produksinya kan ada yang udah diedit, apa sih? Diedit kasar lah gitu ya. Iya di beberapa. Ensemble. Apa tuh namanya? Assembly, jadi kayak diatur secara editing. Bener, lagunya kan belum ada, scoringnya belum. Cuman jadi udah nonton sepintas-sepintas aja kayak, ih seru juga ya hasilnya begini ternyata gitu. Jadi dukanya adalah sampai sekarang saya belum nonton fullnya, jadi masih penasaran. Satu lagi apa? Tawanya ya? Tawa. Oh, Tawanya, ya hampir sama kayak kata Kak Bubu karena syutingnya bareng orang-orang yang menyenangkan, jadi banyak ketawanya memang. Apalagi saya kan sama Arif Brata sama Bintang Emon sangat jarang ketemu, alias sudah punya podcast bareng juga. Jadi ketemu mulu, di lokasi syuting ketemu lagi sama mereka. Jadi kalau udah adegan tatap-tatapan mata tuh, pasti udah bawaannya pengen ketawa duluan. Iya. Tapi ya menyenangkannya di situ sih, karena kerjaannya bareng teman-teman. Jadi menyenangkan. Reading tersusah dalam hidupku karena sama stand up comedian. Ayo, Mas Saswi. Ya, kalau saya sukanya ya pasti sukalah dapat pekerjaan ya akhirnya. Bener. Ini Jawabannya paling jujur. konsisten. Ini paling jujur bener. Jawabannya konsisten, iya. selalu Ya, mengenai itu karena itu duit dan jadi pekerjaan. saya suka sekali. Iya. Akhirnya ada kegiatan terlibat dalam film ini. Dukanya justru hampir tidak ada sebenarnya. Tidak merasakan duka karena menyenangkan semuanya. Kita kerjakan dengan serius tapi santai, tidak ada under pressure yang sangat, bahkan tidak ada. Jadi kalau saya bilang duka teuing ya, sepertinya apa sih sih duka teuing? nggak tahu. Nggak gitu. tahu. Jadi memang tidak ada lah kalau saya pikir. Dan untuk tawa banyak sekali tawanya itu dalam hati saya bisa melihat langsung para stand up komedi bekerja sama dengan beliau dan dari ketemu beberapa karakter orang yang bikin saya tertawa di situ. Nah itu sebenarnya karena jarang-jarang saya bertemu. Iya, ini dunia yang digabungkan. Berbeda. Berbeda. Mereka masih muda, talentnya banyak sekali talentnya, dan yang pasti ketemu Arif Brata terutama saya. Lucu Dia banget dia. tanpa ngelucu juga dari ngobrol saya udah suka banget berirama. Dia kayak benda deh, lucu banget. Bukan benda dia. Seperti Kayak di pemusik. mobil gitu loh, yang gini. Jadi, Oh, yang di dashboard itu. Iya, dia kayak benda deh. Iya, dan iya, iya. maksud dia mungkin memang tidak melucu. Melucu ya? tapi Kasihan, dia nggak asik lucu. gitu. Iya, Gitu. pembawaannya Jadi, udah menyenangkan. banyak sekali lah hal-hal yang bikin saya terutama tertawa gitu.
Sebenarnya enggak, karena kalau saya lihat memang nih tentang stand up, tentang dunia lawak lah gitu ya. Tapi sebenarnya filmnya sih lebih ke drama sebenarnya ya. Ini tuh drama hubungan bapak dan anak yang kebetulan bapaknya kerjanya pelawak, anaknya juga pelawak tapi pelawak stand up gitu. Kami nggak jadi komedi konsultan karena memang paling bantuin dikit kayak kan ada stand up-nya beneran ya, materi stand up-nya yang dibikin sama Dani Beller dan Aci Resti. Paling sedikit-sedikit kayak pas kan udah ada skripnya tapi pas dibawain ternyata kalimatnya kurang enak, cuma bener-benerin dikit aja, dikit banget sih. Di dialog juga nggak banyak yang diubah karena emang itu udah dari skripnya Aco, udah kayak gitu aja, udah komedinya gitu. Kami ngikutin aja, jadi kami tidak sekalian komedi konsultan gitu. Karena bukan film komedi juga, lebih heavy di drama. Horor ya kita ya? Kita enggak, kita kayaknya seksi thriller. Seksi thriller. Nggak tahu juga itu ada apa. lagi ya seksi. Animasi seksi thriller. Gimana? Oh tuh? animasi kita nanti jadinya. Animasi. Saya baru tahu juga itu. Benar. Kayaknya porsi dramanya 65-35 mungkin. Atau kan 70-30 lah ya. Iya mungkin dramanya lebih. Iya, komedinya tipis tapi ketawa. Gitu. Bagaimana rasanya disutradari oleh Aco Henry? Sangat menyenangkan. Dia bikin film panjang, dia banyak tidak ada, maksudnya tidak saklek ya. Dia malah mungkin membebaskan kita, bahkan banyak konsultasi juga. Nah itu jadi tidak harus lo harusnya kayak gini, lo harusnya gitu, enggak. Justru malah nih ada gini-gini kira-kira seperti apa. Bahkan beberapa naskah itu diskusi. Ada yang pasti diskusi dan tidak ada dialog. Sketsa. Itu makanya saya tuh sering lupa menghafalnya gimana, emang nggak ada skenario-nya. Jadi kalau grup pelawak ada 5 sketsa. Kalau stand up kan ada materi, cuma tinggal dia rangkai lagi, di touch up dikit-dikit lah sama yang bawa. Kalau kita enggak, cuma treatment aja jadi ini di tempat ini. Settingnya seperti ini, kamu jatuh, kamu ini gitu. Kok ini kamu ketengkorak sih? Ya, serem banget. Ya, kita lagi. Iya bener Pak. Nah, itu kameranya itu. Jadi senang bisa diskusi, bisa kasih masukan, bahkan dia juga masih terbuka dengan itu. Sangat menyenangkan. Kalau aku dari awal emang pingin banget kerja sama Aco karena Aco itu aku kan pegang publisisnya Gala Bunga Matahari, jadi udah tahu kalau Aco bikin video musik itu selalu heartfelt, indah, terus kayak apa ya, dari warnanya, terus bisa bikin berkaca-kaca, even nangis padahal cuma video klip doang, memorable banget lah. Jadi ketika ketemu Aco tuh udah excited banget dan apapun yang aku bayangin malah beyond that, karena Aco itu tipe sutradara yang dia tahu persis apa yang dia mau, jadi dia biasanya dia mendirect. Kita udah ada skripnya, cuma kalau kita kelebihan dikit dari energi atau tonasi atau apa, dia tahu apa yang dia mau, dia kan kurangin dikit. Ini kayak kadang-kadang kan namanya juga kita interaktif banget ya dan reaktif. Jadi kadang-kadang kita nambahin hal-hal yang menurut dia nggak usah, ini segini aja Bu. Gitu. Jadi di situ aku merasa Aco itu bukan tipe yang dia sangat membiarkan kita explore. Yeah. Makanya dia dengan grup pelawak tuh kita brainstorm banyak banget, malah ada satu tagline nanti di filmnya, di trailernya juga akan ada ya, itu dapetnya dari Mang Saswi yang come up with that term gitu, with that tagline gitu kan. Jadi dia sangat open minded untuk diskusi, apalagi dia juga pengen tahu kan kalau bikin sketsa dari grup-grup pelawak tuh biasanya kayak gimana gitu. Cuman ketika di lapangan dia kayak udah tahu gitu apa yang dia mau, dan aku paling suka dengan direction dan director yang tahu what he's talking about, what he wants, tapi juga memberikan kita enough keleluasaan untuk membangun si karakter tersebut gitu. Jadi top notch. Ya Aco uniknya dia banyak scene yang waktu saya kerjakan gitu ya sama teman-teman, banyak yang cuma satu take udahan gitu, langsung pindah scene berikutnya. Yang bikin kami bingung kayak biasanya kan misalnya scene udah oke nih, udah oke, biasanya kan ulang lagi deh untuk opsi gitu. Ini enggak, scene berikutnya kita wah udah masa gitu sih, kayaknya masa udah gitu doang gitu. Kan nggak mungkin karena kami yang bagus banget actingnya sampai nggak perlu diulang kan, kayaknya nggak deh, kayaknya acting kita nggak sebagus itu deh. Itu yang kami bingung sih, kayak udah pindah segitu doang udah.
Jadi kayak merasa apa tidak ada yang kurang apa enggak gitu sih. Tapi setelah ngobrol sama produser Mas Ajis juga nanya, katanya Aco tuh memang udah tahu dia di otak dia nih udah kebayang editingnya. Jadi kayak segitu aja cukup, menurut dia udah cukup aja gitu. Kalau dia bilang tuh malah kayak mungkin ada yang dialog nabrak dikit atau ada yang apa dikit belibet sedikit. Kalau menurut dia masih oke, malah lebih natural kayak ngobrol sehari-hari kata dia gitu. Jadi ya udah aja gitu, menurut dia udah oke nih, udah ngapain mesti nyari opsi lagi gitu. Itu yang saya heran awal-awal dan teman-teman sih kayak ya udah tadi kok gak Itu cuma ada 2 pilihan. Itu Apa? kalian bagus banget Ya. atau di ruang editing bakal dibuang. Jadi Aco udah kayak nggak akan gue pakai sih. Lanjut. Iya. Gue udah ngomong sama Aco sama Ajis nggak apa-apa. Tadi gue udah bilang loh, gue nih terbanyak Nggak apa-apa. film gue I sih know, terbanyak. Makanya nggak apa-apa. Kan belum nonton kan? Belum. Ya udah, nggak apa-apa. Kan hasilnya Semangat. tadinya 2 jam lebih. Iya, Iya. nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Itu kan dipotong jadi 1 jam sekian. gitu. Iya. Itu banyak kan adegan lulu itu Iya. yang dibuang tuh. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa ya. Pantas sampai sekarang gue belum dikasih lihat fullnya. Nah, nggak apa-apa. Kayaknya agak ditutupin deh. Iya, iya. Gue juga kalau nanya premier kapan cok? Masih gitu. Premier gimana ya? Nanti benar. Wah, Makanya dia kan ngedorong lo banget buat umroh kan. Maksudnya dia supaya lo kalau ada rasa gimana Sabar, balik ke lebih Tuhan. sabar. Iya. Gak apa-apa ya. oh gitu cara. Mendingan kita kebuka sekarang. Dunia perfilman tuh gitu ya kamu. Berat. Bercanda ya guys. Mereka banyak banget lebih lucu. Sialan kita dipotong sebenarnya. Aku udah nonton kita dipotong bro. Emang Nggak iya? apa-apa. Iya ada udah nggak usah dibahas. Lagi nih. Oh lu yang mulai kamu bu, lu Yang jangan bahas bahas. gue. Oke. Nggak, tapi nggak ada yang dipotong. Nggak bener ya? Best. Takutnya dipotongnya bukan dihilangin tapi dipotongnya segini. Di mozaik, iya Ya benar. Allah jualan bakso borak saya jadi. Lanjut, kasihan dia. Masa sih aku nggak suka loh? Itu kata siapa sih? Jadi gini ya, aku perlu klarifikasi. Iya. Semua yang berhubungan dengan warna ungu ketika aku muncul di dalam sebuah film atau apapun, itu tidak ada hubungan dengan aku. Itu konspirasi aku dan arahan semesta. Jadi kayak energi unguku kuat banget nih. Jadi ungu yang menghampiri Oh gitu. bukan kabubu yang menghampiri. Sorry, no. Ungunya datang sendiri. Nah ini bisa dicek ulang ke beberapa saksi, aku udah ada listnya. Itu bisa dicek, tidak ada sangkut paut atau Iya. ada telepon-telepon di belakang. gitu. Pemaksaan nggak ada? Tidak. Keluarganya Aco diculik? Enggak. ATM-nya Aco gue pegang sih. Oh, Jadi ATM-nya kayak pegang. daripada sampai duit kan. Iya. Tapi kayaknya mungkin karena pesona aku dan ungu terlalu kuat, kayak orang tuh banyak yang terinspirasi. Udah. Oke. Itu ada beberapa adegan scene memang scene-nya itu adalah berbentuk sketsa. Sketsa jadi ada sekitar berapa? 4, 5 ya? 5 sketsa. Itu di skenario bahkan naskah itu setelah revisi beberapa kali itu hanya bentuknya treatment saja. Nanti backgroundnya ini bahwa Anda ada di tempat misalkan di rumah sakit gitu lah. Nah ini nanti jadi ini, Santos jadi ini, nanti biasa yang jadi keset pasti nantinya di cerita itu jadi kesetnya, yang di kesetnya. Bubu nantinya jadi seperti apa, apakah jadi suami istri atau jadi bos atau siapa gitu kan. Nah itu udah gitu aja. Ceritanya nanti ngomong soal ini karena si sketsa itu adalah pengantar untuk adegan berikutnya film realnya gitu maksudnya. Ceritanya tentang tawa dan keset bapaknya gitu. Gitu. Jadi dari sketsa itu kita agak sedikit bingungnya tuh kan berarti harus menceritakan dengan durasi yang hanya nggak lebih dari semenit lah pastinya. Iya. Oh Kalau saya sebentar kebayang. sketsanya. Bentar. Oh. Pasti akan terpotong lah dengan dalam sebuah film nanti dirangkai tidak akan full kita nonton kayak misalkan program-program yang ada di TV gitu ya. Iya. Nah itu yang agak kesulitan kan buat kita diskusi, kita ngomong apa ya? Kan harus ada flow-nya dulu, pengantar lah, nanti baru ada masalah, baru ada ending, epilognya. Jadi seperti itu. Nah itu yang agak serunya kita berdiskusi. Bahkan kadang-kadang kita sudah, nanti lu ngomong ini, kita lempar ini. Pas syuting, nggak kejadian sama sekali, bebas lagi. Kasih tahu dulu dong grup kita, grup pelawak kita Oh namanya ya, apa? grup kita itu namanya Anjay. Artinya?
Aman Jaya. Sedap. Aman Jaya Semoga nanti Group. sequelnya Anjay isinya sketsa semua. Tolong ya Mas Spin-off Ajis, itu Beyond spin-off Studio, ya. Visinema, Spin-off dipikirkan. dari Suka Duka Tawa Yes. ada Anjay. Dipikirkan. Aman Jaya. Jadi kadang-kadang kita kalau mau syuting tuh ketemu mereka kan pasti ketemu terus ya karena satu grup. Nah, udah hafal dialognya, orang nggak ada dialog. Tapi bagian dialog ada. ada Bagian-bagian penting pas ada. adegan. Cuman Itu sketsanya banyak. pas sketsanya sebenarnya yang Tidak berdialog. ya ini nanti ceritanya ini udah gitu aja. Tapi spoiler nggak? Ada nggak? Iya. Yang mana? spoiler nggak? Sini gue cek Nggak. dulu. Oh, cek Cerita dulu. ini. Yang tawa stand up. Soal bapaknya. Kayaknya nggak apa-apa deh itu. Nggak apa-apa. Bilang. Dia kan pakai mic juga nih kita nih. Oh iya benar. Oh, kalau gua mah ada. Ada ini. Apa yang mana? Ada, Itu nggak apa-apa. iya. Apa dulu? Kalau Iya, pakai menurut mic. gua sih karena di trailer itu Kalau juga ada, udah ada. Heeh. Itu adegan ketika Keset nyiram Ayam. ayam patung ayam. Oh, yang tapi di rumah. lagi hujan. Iya. Nah, Simbolis. itu dalam sekali. Wuss. Gitu. Itu Saat kalau dari hujan, semiotika, dia pakai payung, dia Semiotika- nyiram. semiotika dan sinematik gimana? Dan metaforanya sebenarnya- tuh. ya, iya, itu sangat jerok lah, so deep lah. Ya. Jerok bener. So deep aja. Jerok pisan Itu. gitu. Jadi sangat miris, lucu, tapi ya, orang lagi hujan ngapain dia nyiram? Nyiram. Iya. Kayak payung lagi dianya kan. Iya. Terus sama hujannya ada hujannya. Dan hujan beneran loh ya. Kita nggak Kita bawa. lagi hujan itu. Iya. Justru nggak lagi bawa makan damkar. bawang Malang. Itu adegannya Berarti memang beneran lagi hujan. Itulah yang ini lucu nih. Tapi sebenarnya adegannya sangat menyedihkan karena memang dianya lagi sedih. Soalnya memang terkadang tawa yang paling keras itu munculnya dari luka yang paling dalam. Asik. Gue udah hafalin kita berdua belum kan? Satu lagi apa tadi? Oh, mengubah luka menjadi Tawa. Tahu. Tapi ini bagus banget. Iya, Ini benar iya. banget. Jadi dari shot itu, Iya. itu gambaran dari rasa film Iya. itu. Iya, sebenarnya gitu sih. Iya. Sedih tapi ada lucu-lucu satir. Iya, dan kayaknya tawa di balik luka di balik tawa, apa tawa di balik luka sih? Luka di balik tawa. Tawa di balik luka, luka di balik tawa. Semakin Sama banyak aja sih. luka, semakin keras Yang kita di balik, ketawanya. yang di belakang kan, luka ditutupin sama tawa. Betul. Iya, berarti tahu Ya udah suka-suka deh. Suka-suka. Biasanya luka sih ditutupi sama perban. Nah, Oh, luka ditutupin perban Biasanya. ya? Biasanya. Kalau ditutupin tawa, Ya, iya. itu. Kayaknya karena suka-suka tawa. Ini bukan suka duka, suka-suka. jadi semua mungkin ya karakter utama jelas dia menyimpan itu tuh. Ada luka yang Ya. ditutupin dengan tawa, baik dari pakai set ataupun tawa sendiri. Tapi karakter-karakter lainnya pun ada sesuatu juga sebenarnya Ya. yang hampir mirip-mirip perasaannya gitu. Masing-masing tuh punya Masalah. luka yang Konflik disembunyikan lah. batin, Iya, sebenarnya Punya itu problem. intinya. Makanya kenapa filmnya ini drama Iya. sebenarnya. Nah, kenapa ini juga jadi apa ya momentum yang tepat? Ini kan filmnya ngomongin tentang generation gap. Bayangin aja settingannya. Bapak sama anak satu darah nih di dunia yang sama, yaitu komedi. Bapaknya grup lawak seperti kita, anaknya stand up comedian kayak mereka. Somehow ada ikatan yang hilang di situ. Nah, dengan film ini untuk ngasih lihat luka-luka yang dipendam anaknya terhadap bapaknya, itu dia luapkan melalui stand up comedy di atas panggung. Nah, di atas panggung juga dia menyelesaikan apa yang perlu dibereskan dengan bapaknya. Itu sih. Bagaimana komedi itu menjadi cara healing, Ya. menjadi cara mengobati luka dan memberikan solusi untuk dia bisa melupakan luka tersebut. Mungkin dari para komedian dulu, baru aku terakhir. Kayaknya itu untuk cara untuk berdamainya sih. Kalau di stand up tuh kan, kalau di komedi lah, komedi itu kan ada rumus yang bilang tragedi plus time sama dengan komedi gitu. Jadi tragedi plus waktu itu ntar jadi komedi. Kita pasti ngalamin juga semua sih. Misalnya dulu kita pernah kecelakaan, waktu ngalamin sakit banget, tapi setelah 5 tahun ke depan kita mikirin lagi lucu aja, dulu gue hampir mati tuh kemarin tuh ketabrak truk gitu misalkan. Bisa jadi komedi gitu akhirnya. Nah bedanya kalau komedian akhirnya itu dijadikan bahan
bahan materi untuk di panggungnya gitu. Kalau mungkin untuk kehidupan sehari-hari bisa kita ketawain aja, tapi untuk komedian itu jadi bisa jadi bahan banget untuk jadi materi komedi dia saat dia sudah berdamai dengan itu gitu. Jadi kalau di saya gitu di stand up ya kebanyakan tuh itu jadinya tuh saat kita udah berdamai, tapi kuncinya kita berdamai dulu nih dengan masalahnya. Kita udah berdamai dengan masalah itu, udah bisa kita ketawain, ya udah akhirnya kita bikin jadi materi, jadi stand up yang memang sih untuk menghibur orang tujuannya, tapi di kitanya juga jadi lega gitu karena bisa gue keluarin nih gitu, bisa gue keluarin dan orang ngetawain gitu, dan gue nggak apa-apa orang ngetawain hal itu karena gue juga udah damai. Iya lagi. Itu sih biasanya gitu tuh kalau di Dunia komedi lah kayak gitu sih. Jadi isu-isu yang sensitif apapun itu, kalau memang kitanya orangnya sudah berdamai itu nggak apa-apa keluarin aja gitu, dan nggak apa-apa untuk diketawain juga, udah memberi izin penonton untuk ngetawain. Bagus. Gitu. Thank you, saya udah. Baik. Kalau udah bagus gitu kan Bagus. biasanya closing Iya benar, udah. closing. Iya. Nggak gitu. Oh enggak ya, oke. Mau tambahin nggak, Bang Sasmi? Enggak, udah bagus sekali ya? itu. Udah cukup. Ya, oke, wait. Tragedi Mewakili banget plus itu. time sama dengan komedi. komedi. Sebenarnya jadi bahan-bahan materi anak nongkrongan ya. Iya. Karena kita kan cerita-cerita yang kayak Yang gila dulu-dulu kemarin ya. kita mau dijambret gitu-gitu kan. Iya, itu kan udah Jadi lama jadi bahan. komedi. Berarti semua bisa jadi komedian. Bisa. Bisa Oke. jadi komedi. Bisa. Catat, Cak, aku minggu depan komedian. langsung berubah minggu Sorry, depan. sorry, guys. Kayak ada waktu aja deh, Mbak. Sorry, Kayak ada guys. waktu deh. Sorry. Sibuk. Belum ada komedian ungu. Komedian ungu. Sebenarnya agak beda karena si Fahri ini merantau dia ceritanya dari luar kota ke Jakarta. Kalau saya memang udah tinggal di Jakarta. Terus mirip-miripnya paling ini sih masih ngumpul bareng teman-teman kayak sama-sama ngegodok. Kan ada adegan nanti yang ngegodok materi nih gimana sih gini kita gimana nih bikin materi cari keresahan apa lagi nih. Itu-itunya sih yang saya merasa cukup mirip dengan dulu waktu awal-awal tuh masih sama-sama Clueless, apalagi saya nyoba stand up kan 2011 ya, cukup awal banget. Belum ada contoh suksesnya lah kasarnya gitu. Yang kita lihat ya cuma Radit sama Panji doang saat itu. Belum ada lagi yang lain tuh, belum ada yang sukses. Belum tahu lah nih stand up kemana arahnya gitu. Jadi benar-benar masih ngerjain stand up tuh karena seneng aja gitu, nyobain diketawain orang, bikin materi, crafting materinya tuh seneng aja gitu sih. Itu sih paling yang ada, nggak saya bawa ke film itu, cuman saya rasa itu cukup mirip lah kayak gitu, sama-sama masih pengen bikin materi itu karena seneng, karena suka sama seninya, terus masih ngumpul-ngumpul nih gimana ini gimana gitu-gitu sih. Kalau Fahri mungkin soal dia lebih seneng sama tanaman sih, kayak ini orang-orang ngapain sih gitu, kayak ngobrol sama orang dia kayak nggak merasa nggak ada faedahnya gitu. Kayaknya unik aja kalau ngebayangin ada orang beneran gitu yang sukanya ngobrol sama tanaman gitu. Kayaknya orang denger itu aja udah aneh kayaknya, ngapain orang ngobrol. Ada temen gue ada. Ada Serius ngobrol bener ngobrol. Ngobrol. Dia membayangkannya itu bahwa itu temen dia. Tapi kalau Kayak binatang, kayak sama binatang peliharaan. Iya. Kalau binatang peliharaan masih enggak, berat, justru masih dia apa? mah bukan binatang peliharaan. Justru dia nganggapnya itu temannya dia. Dia udah ada pohon tinggi gitu. Iya. Dia punya temen yang ini nyata loh ya, bukan cerita. Iya. Dia ngobrol. Dia ada teman gua namanya Wahyu Jangkung, emang tinggi Gila, banget. disebut-sebut. Jadi dia ngajak ngobrol. Maaf ya Wahyu, Wahyu semangat ya. Dan itu Obatnya nyata. diminum, semangat, Itu nyata. semangat. Tapi kalau sama orang biasa. Ya biasa ada Oh. waktunya. Biasa. Tapi dia suka, dia Suka sama menemukan tanaman. kenyamanan. Ngobrol Kenapa sama tentang tanaman. Wahyu ya ini Iya, podcast? iya. Dia menemukan kenyamanan ngobrol dengan tanaman. Tanaman. Wahyu, Gue jadi semangat gitu guys. tuh. Lucu banget tapi. Nah kan kebayanginnya udah lucu itu kan. Iya. Kebayanginnya. Makanya dijadiin karakter. Iya. Tapi mungkin kalau Wahyunya merasa itu tidak lucu. Karena dia melakukan. Orang lucu kadang lihat dari luar kan. Kayaknya Wahyu kita jaga lah premier ya, karena kita udah sebut-sebut di promo ini. Maaf banget nih Wahyu Bukan, Tanaman. justru Wahyu bukan, Tanaman. bukan justru yang ngajak ngobrol gua tuh teman gua bukan namanya Wahyu. Hah? Dia yang menganggap pohon Oh, itu. pohon itu dikasih nama Wahyu. Lebih aneh lagi. Dia anggap. Bukan nama temennya Mang Saswi Wahyu, Kak Bubu. Dia nyari Wahyu di tanaman berarti. Iya, jadi Dia tanaman. melihat kok tanaman itu jadi kasih Wahyu ke dia. Wahyu Jangkung, karena tadi pohon tinggi dikasih nama Wahyu Jangkung kan. Iya. Bu, Makanya dia- kayaknya temen lo ke dokter deh. Iya.
Masa Wahyu di enggak biasa kan? Enggak, dia kayaknya, Enggak, lo tau gak sih cult-cult gitu yang kayak dia, wah ini kayaknya, lo Iya, nongkrong di mana sih? ngasih nama pohon pun terlalu nama resmi ya, Iya, Wahyu. takut tiba-tiba jadi nabi, Bo. Oh, Takut Wahyu. banget. Wahyu. Siapapun kamu di luar sana, hubungi teman-teman. Kamu tidak sendiri. Wahyu. Semangat. Nama bapak saya itu Bang Satwi. Aduh. Bokap gua Wahyu namanya, jadi gua kebayangin tanaman bapak gua. Oke, kalau Anggun, Iya. Anggun itu suka makan enak. Ah. Pokoknya hidupnya hedonisme banget, Oh. materialistis, dan suka berondong. Jadi kalau Anggun itu stand up comedy, Iya. udah pasti nge-roasting berondong-berondongnya dia. Oh. Gitu, iya, udah iya, pasti. Iya, iya. Ngejudge lah, ngata-ngatain berondong-berondongnya si Mbak Anggun ini. Mbak Agun. Kalau kamu Ya kalau Japon. peran Japon itu cewek, sebenarnya ordinary people ya Wow. sebenarnya itu ya. Asik. Jadi itu dari mana? dia Legend, iya legend. bener, dia itu suka kasbon, suka pinjam karena uangnya itu, uang fee honornya itu habis untuk cewek. Jadi dia tuh playboy lah, so ganteng. Makanya dia kalau misalkan bahkan ceweknya tuh nggak pernah pilih yang cakep, enggak. Yang penting ada gitu, yang penting cewek gitu. Itu pemikiran. Jadi kayak figuran ataupun ekstra siapapun asal cewek dia aja dia pasti deketin. Pasti mau handphone baru nggak? Nah, seperti itu. Nah, itu habisnya tuh sama itu. Jadi itu kalau ngerosting banyak lah contohnya kayaknya. Jadi stand up komediannya objeknya cewek-cewek yang lagi itu iya, ya. cewek-cewek bahkan ya akhirnya dia ngebon juga habis juga Ngebon. tekor juga. Itu seperti itulah. Aku dulu. Ya. Ya. Besok siapa dulu? Kalau aku karena kenapa di bioskop karena ketawa sendirian itu gila, ya kan? Nangis juga. Nangis sendirian juga depresif. Ya. Nanti dikira kenapa-napa. Jadi paling enak tuh terharu bareng, nangis bareng, hangat hatinya bareng-bareng, ketawa juga bareng-bareng. Dan memang apa ya? Secara Aco itu suka duka tawa sinematik banget gambar-gambarnya kayak video klipnya dia. Emang enaknya dinikmati tuh di layar besar. Iya. Dengan sound system kan dan soundtracknya kan. Apa udah boleh di spill? Emang belum tahu? Apa? Wah, lo kayaknya bukan di geng kita. Tahu sih gue. sebenarnya, Gua kan tahu, tapi Oh udah- ya enggak. Kan gue nggak sebutin namanya. Oh, iya, Cuma tahu. gue bilang dengan soundtrack yang luar Yes. biasa itu, memang mesti ditontonnya di bioskop. Dapet ya. Kalau kalian apa? Ada tambahan nggak? Ya karena tadi tentu gambar-gambarnya mantap, terus detail-detail dari yang saya kagum ya waktu syuting ya, ngelihat set sih, ngelihat set rumahnya Keset, lihat kan saya di kosan gitu, lihat set kosannya tuh banyak detail-detail barang yang "Ih, keren banget begini gitu kayak waktu pertama kali datang ke set kosan tuh sampai nggak tahu ini mana yang asli, mana yang bikinan set film gitu. Saking naturalnya semua kelihatan gitu. Jadi kayaknya kalau di bioskop tuh di layar besar lebih kelihatan tuh detail-detail barang-barang di setiap set yang ada nanti gitu. Kayaknya karena itu juga dipikirin semua tuh sama Aco dan tim tuh semua dipikirin tuh set-set segala macam, di luar baju-baju juga. Kayaknya lebih enak dilihat semua kalau di layar yang Kecil. besar. Ya. Oh, di besar. Kecil kok jadi kecil. Iya. Nggak enak kalau lihatnya di layar kecil. Sama biar hasil acting coach kita kepake gitu. Susah Karena kan banget. katanya kan udah dibilang nih, bioskop tuh layarnya besar, jadi Besar, nggak perlu iya. gerakan besar. Betul. Iya benar. Gerakan kecil-kecil aja. Gini Ya. ini acting. Ini acting. Ini acting. Ini Dialog acting. itu tidak Nggak selalu pakai ngomong. Ini lagi acting dia. Alis naik aja itu Ini lagi itu acting. dialog. Iya, ini lagi berdialog dia. Iya. Itu yang kita pelajari. Jadi biar latihan-latihan kita bisa dilihat langsung. Betul. di Dan layar kenapa lebar. mungkin nanti Mang Satwi bisa tambahin, tapi kenapa film ini penting? Tahun ini 2025 adalah tahun yang penting dan beragam buat perfilman Indonesia. Yang kalau dulu mungkin horor terus ya, which is nggak ada salahnya. Cuman tahun ini banyak banget film-film fresh yang muncul. Ada Jumbo, Betul. Bukit Duri, Sore, Tinggal Meninggal, segala macam gitu. Jadi memang tahun ini film-film yang berbeda dan pastinya bermutu itu dirayakan. Penonton-penonton kita, aku nggak bilang tambah pintar karena nonton horor bukan berarti nggak pintar juga. Tapi penonton kita udah bisa memilih apa yang mereka mau nonton. Jadi memang untuk suka duka tawa ini penting ditonton karena kita mau keberagaman itu ada. Film bioskop itu perlu banyak dinamika dan warna. Iya. Dan kalau tidak didukung dengan penonton Indonesia, ya nanti film itu aja. Ya. Ya kalau saya kenapa harus nonton di bioskop?
daripada di rumah lah, mendingan kita jalan-jalan ke bioskop. Ada udara segar dulu, Itu kan ketemu. outdoor, indoor kan AC. Iya kan, Keluar perjalanan dulu. ke bioskop kan Mobil, keluar kan dulu. mobil. Ya tetap kan bisa nongol gini, jadi ada. Jadi kita tuh Bisa tidak nongol. boring gitu ya, Bisa tidak nongol boring kalau keluar. di rumah. Kayak anjing yang di mobil itu ya, keluar gitu ya. Jadi apapun yang terjadi memang lebih bagus nonton bioskop, film benar. itu, karena ini kenapa disebut layar lebar. Nah, Itu kalau misalkan nonton film ya sinetron ya di rumah aja. Iya. Karena ini film layar lebar istilahnya. ya Nah makanya kita nontonnya ya bagusnya itu di di bioskop. bioskop, bener. Itu aja sih sebenarnya intinya. Dan secepatnya. Iya. Betul. Karena kalau nggak ketinggalan. Ya, kalau itu sih harus up to date ya. Iya. Makanya up to date-nya segeralah nanti tanggal 8 Januari Gas. 2026 beramai-ramai nonton di bioskop. Halo, saya Nazia Senur menjadi Anggun dalam film Suka Duka Tawa. Halo, saya Mang Saswi menjadi Japon. Saya Gilang Baskara, saya di sini berperan sebagai Fahri Jangan lupa Nonton di bioskop film Suka Duka Tawa mulai tanggal 8 Januari. 2000. 26. Wow, Gaskeun. anjing berkata malah goblok banget. Dia 2 tahun aja dipotong 2000, masa 2000? Biar